pada kesempatan kali ini saya sudah 3 kali memberikan firman tentang Ibrani. Jadi sebelum saya mulai tentang Yesus Kristus lebih dari Imam Besar Harun, karena waktunya di sini agak panjang, saya mulai mau men-sharing sebenarnya apa yang perbedaan antara pelayanan pastoral dan pengajaran, ya, saudara. Saya mulai aja. Saudara, di dalam gereja itu diberikan 2 jawatan mengajar, yaitu gembala dan guru, pastoral pengajaran. Saudara, semua gembala itu dapat menjadi guru, tetapi tidak berarti bahwa semua guru dapat menjadi gembala. Ya, jadi karunia mengajar disebutkan beberapa kali dalam Alkitab sebagai karunia yang berdiri sendiri, saudara. Mengajar itu baik, guru itu baik, tetapi guru bukanlah gembala. Jadi kadang-kadang masalah besar menimpa kita ketika kita berasumsi bahwa karena pengajarannya baik, maka penggembalaan pastoralnya sudah tercakup. Belum tentu, saudara. Oleh karena itu, guru yang baik tahu bahwa mereka adalah hanya satu bagian khusus yang memperlengkapi tubuh Kristus, dan bahwa bagian mereka di dalamnya bisa berbahaya jika pendampingan gembala tidak ada, atau jika pengajaran mereka disalahartikan sebagai pendampingan pastoral, saudara. Ya, karena guru itu lebih saklek, saudara. Jadi apa yang dia dapat dari firman Tuhan itu melalui research, dia akan katakan langsung, dia tidak bisa pastoral gitu. Jadi tanpa mempertimbangkan, kadang-kadang tanpa mempertimbangkan hati orang, ya. Nah, sedangkan gembala tahu khotbah yang mendorong firman jauh ke dalam hati. Dia melakukan dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh seorang guru, saudara. Jadi mengajar dapat memotivasi, merubah pikiran, dan itu adalah salah satu berkat yang bisa dibawa. Tetapi gembala harus merawat seluruh kawanan. Dan itu termasuk mereka yang tidak memiliki motivasi dan yang sulit untuk mengubah pola pikir, saudara. Ya, jadi dua-duanya ini sebenarnya saling melengkapi, saudara. Ya, gembala percaya bahwa tugas mereka tidak diukur dalam waktu singkat, melainkan gembala mempunyai tanggung jawab dalam perang kekekalan, saudara. Tetapi gembala membutuhkan guru untuk menjelaskan secara sistematik dan mudah dimengerti. Gembala ingin umatnya mengakhiri hidupnya dengan tidak ada rasa takut, ya, karena orang di dalam Kristus itu tidak akan ada rasa takut saat menempuh kematian dan damai. Gembala berdoa untuk umatnya. Dia masih merasa bertanggung jawab atas umatnya. Nah, saya tidak mengatakan guru harus peduli tentang semua hal itu yang persis sama seperti gembala. Tetapi ini adalah karunia yang berbeda, saudara. Panggilan yang berbeda. Tentu saja guru juga harus peduli, bahwa setiap orang percaya juga harus peduli. Tetapi gembala yang baik itu tiap hari memikirkan ini, saudara. Jadi masalah yang saya bahas muncul ketika kita berpikir bahwa karunia seorang guru cukup untuk menempatkan dirinya sebagai seorang gembala. Guru yang baik peduli jika mereka yang diajar tahu pelajarannya. Guru yang baik sangat bersuka cita jika yang mereka ajar bisa lolos dari guru-guru palsu dan ajaran sesat. Guru yang baik ingin pengajarannya jelas dan mudah diingat. Ya, seorang bisa menjadi guru yang baik, namun masih belum berbakat untuk melihat semua kehidupan jemaat, konsekuensi, godaan, jerat. Jadi jangan salahkan guru karena tidak melihatnya. Tetapi jika dia tidak melihatnya, dia seharusnya tidak bisa menjadi gembala. Karena gembala terlibat dengan semua hal kehidupan ini, saudara. Seorang guru itu membagikan kebenaran mutlak. Jadi kalau ada di firman adalah ini, dia tidak akan belokkan, saudara. Dia akan kembalikan mutlak, dan ini yang kadang-kadang menjadi masalah, saudara. Nah, seorang gembala menunjukkan bagaimana kebenaran itu diterapkan dalam kehidupan jemaatnya. Karena itu dia harus tahu jemaatnya itu dalam level mana. Nggak bisa sembarang seperti guru sikap firman Tuhan bisa sakit hati duluan orang itu. Ya, sementara guru menanamkan kebenaran di lubuk hati, hati yang sama terus disirami oleh gembala. Saudara, hanya sedikit orang yang mampu menggabungkan kedua karunia tersebut. Tuhan Yesus berada di puncak dalam kedua ini, karena dia adalah gembala yang baik dan guru yang baik dengan cara yang tak tertandingi. Sangat sedikit orang lain yang unggul dalam keduanya. Kalau begitu mana yang lebih baik, saudara? Nah, kalau bertanya dalam hal ini resiko membuat yang namanya perpecahan gereja, saudara. Karena gembala sama pengajar itu harus unity, harus kompak, di mana pengajar harus tunduk pada gembala sebagai pemimpin.
Ya, keduanya saling melengkapi dan Anda butuh keduanya. Dan gereja membutuhkan keduanya. Dan mereka harus kompak dan sehati dan sepikiran. Ya, jadi ini saya sharing bahwa pengajaran dan pastoral itu beda, dan gembala itu jauh lebih capek, dan mereka gembala itu harus mendampingi jemaatnya di dalam kehidupan. Kalau guru ngajar-ngajar aja gitu, saudara. Ya, karena itu mempunyai suatu pelayanan yang karunia yang berbeda, saudara. Nah, oke, ini saya bahas nanti aja, saudara. Kita mulai aja di Kitab Ibrani. Yesus Kristus lebih tinggi dari imam besar Harun. Jadi eksegesis Ibrani 4 ayat 14 sampai 5 ayat 10. Oke, saya mulai. Nah, saudara, ini kita lanjutin ke cerita yang pertama, yang sebelumnya, bahwa Musa tidak memimpin umat Israel sampai ke perhentian yang dijanjikan. Bahkan Musa sendiri dilarang masuk tanah tersebut. Yosua memimpin mereka ke peristirahatan fisik mereka, tetapi tidak ke peristirahatan rohani yang dijanjikan. Tetapi bagaimana dengan Harun sekarang, saudara? Imam besar pertama. Mungkinkah Imam Harun dengan semua ritual, pengorbanan, dan upacaranya dapat membawa jiwa yang bermasalah ke tempat perhatian? Tidak, saudara. Orang-orang Kristen Ibrani yang menerima surat ini sangat tergoda untuk kembali ke agama ritual mereka. Bagaimanapun setiap orang Yahudi dapat melakukan perjalanan ke Yerusalem saat itu dan melihat adanya bait suci dan para imam yang melayani di altar. Di situ ada sesuatu yang kelihatan, yang nyata, terlihat, dan konkret. Ya, nah, saudara, ini kita akan evaluasi bahwa Yesus Kristus lebih tinggi dari Imam Harun. Ketika seorang mengalami penganiayaan, seperti orang-orang Kristen Ibrani ini, nah, seperti kita juga kalau kita mengalami penderitaan penganiayaan, jauh lebih mudah untuk berjalan dengan melihat daripada dengan iman. Beberapa dari kita akan meragukan firman Tuhan di bawah provokasi dan cobaan yang dialami. Ya, apakah pelayanan imam besar Kristus lebih tinggi daripada Harun dan para penerusnya? Ya, benar. Penulis membuktikan pernyataannya dengan menghadirkan 4 evaluasi, saudara. Yang pertama adalah Yesus Kristus memiliki gelar yang lebih tinggi dari Harun, ayat 14 sampai 16. Yesus Kristus ditabiskan lebih tinggi daripada Harun, yaitu Ibrani 5 ayat 1, 4 sampai 6. Yang ketiga, Yesus Kristus mengungkapkan simpati yang lebih besar, Ibrani 5 ayat 2, 7 sampai 8. Dan Yesus Kristus menawarkan kurban yang lebih unggul, yaitu Ibrani 5 ayat 3, 9 sampai 10. Ya, ini saya sengaja beri warna-warna, jadi saat saya review, jadi kita tahu yang warna merah itu ada di bagian gelar lebih tinggi, yang warna hijau adalah ditabiskan lebih tinggi, yang biru adalah mengungkapkan simpati yang lebih besar, dan yang warna kuning adalah menawarkan kurban yang lebih unggul. Saya mulai ke bagian pertama bahwa Yesus Kristus memiliki gelar yang lebih tinggi dari Harun. Ya, firman-Nya adalah Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah, saudara, melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita berpegang teguh pada pengakuan imam kita. Sebab imam besar yang kita punya mengalami ujian dan percobaan. Ibrani 4 ayat 14. Saudara, orang-orang Kristen di Ibrani itu tergoda untuk melepaskan pengakuan iman mereka kepada Kristus dan kepercayaan mereka kepadanya. Ya, karena penindasan, saudara. Ya, ini bukanlah masa melepaskan keselamatan mereka, karena keselamatan melalui Kristus adalah kekal. Itu adalah masalah mereka mengakui iman mereka di depan umum, saudara. Dengan kembali ke sistem perjanjian lama, mereka memberitahu semua orang bahwa mereka tidak memiliki iman kepada Kristus, saudara. Ketidakpercayaan semacam ini hanya akan membawa celahan bagi nama Kristus. Bagaimanapun juga, tujuan besar keselamatan adalah untuk kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah lah yang menjadi perhatian Musa ketika Israel melanggar hukum Allah dan membuat anak lembu emas. Tuhan menawarkan untuk menghancurkan bangsa itu dan mulai baru dari Musa, tetapi Musa menolak tawaran itu. Sebaliknya, Musa bersyafaat bagi Israel atas dasar apa? Kemuliaan Tuhan. Tuhan, masakah bangsa yang telah engkau bawa keluar, yang telah pilih, ya, demi namamu Tuhan, demi kemuliaanmu, jangan lakukan itu Tuhan. Ya kan, Musa tahu Tuhan itu paling harga itu adalah kemuliaannya.
Karena itu dia berdoa atas dasar kemuliaan Tuhan dan janji Tuhan. Dan Tuhan menyelamatkan orang-orang meskipun dia mendisiplinkan mereka karena dosa mereka. Kesimpulan 2, tidak perlu kembali ke ritual perjanjian lama. Nggak perlu lagi kita sebagai orang Kristen datang potong sapi, potong ayam, apa segala macam, atau melakukan sesuatu ritual yang dilakukan imamat Lewi. Karena kita bisa datang dengan berani ke hadirat Tuhan dan mendapatkan pertolongan kita butuhkan. Tidak ada pencobaan yang terlalu besar, tidak ada pencobaan yang terlalu kuat, tetapi bahwa Yesus Kristus dapat memberi kita belas kasihan dan kasih karunia yang kita butuhkan ketika kita membutuhkannya. Oh, tapi Tuhan Yesus begitu jauh, dia ada di surga. Mungkin kata kita begitu. Kita mungkin berdebat, tetapi dia adalah anak Allah yang sempurna, yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia mendengarkan saudara. Jadi, tapi itu adalah bagian dari kebesarannya. Ketika Yesus melayani di bumi, dalam tubuh manusia, dia mengalami semua yang kita alami, saudara, dan bahkan lebih lagi dari orang-orang di dunia ini. Lagi pula orang yang tidak berdosa akan merasakan godaan dan pencobaan dengan cara yang jauh lebih besar yang pernah Anda rasakan. Kristus dicobai, tapi dia tidak berbuat dosa. Yesus bisa berdosa nggak, saudara? Kalau menjadi manusia, bisa karena dia manusia, tetapi dia tidak berdosa. Ya, dia dapat membantu kita ketika kita dicobai. Jika kita gagal memegang teguh pengakuan kita kepada Yesus Kristus, kita tidak membuktikan bahwa Yesus Kristus gagal. Kita hanya mengatakan kepada dunia bahwa kita gagal untuk memanfaatkan kasih karunia begitu besar dan belas kasihnya begitu besar ketika itu tersedianya secara cuma-cuma bagi kita. Mengapa kita masih mau kembali lagi ke yang rumit-rumit, saudara? Ya, jika kita mempunyai Yesus Kristus yang lebih besar dan dia memberikan kasih karunia dan belas kasihannya yang tidak dapat diberikan oleh imam besar dunia, saudara. Ya, itu adalah bagian pertama. Bagian kedua adalah Yesus Kristus ditabiskan lebih tinggi daripada Harun. Firman-Nya, sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula, Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dia dimuliakan oleh dia yang berfirman kepada dia, anakku engkau telah aku peranakan pada hari ini. Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Ya, kalau imam di dunia itu nggak selama-lamanya, saudara. Kalau Yesus adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek. Ya, nanti kita akan bahas apa itu. Nah, Yesus Kristus ditabiskan lebih tinggi dari Harun. Ini udah hijau ya, saudara ya. Tidak ada orang yang bisa mengangkat dirinya sebagai imam, saudara. Apalagi imam besar. Raja Saul menghina imamat dan kehilangan kerajaannya. Korah dan rekan-rekannya memberontak, mencoba menjadikan diri mereka imam, dan Tuhan langsung menghakimi mereka. Dan ketika Raja Usia yang pertamanya taat, dan karena dia sombong, dia mencoba memasuki bait Allah dan membakar dupa yang hanya boleh imam bakar, Tuhan memukulnya dengan kusta. Jadi Harun dipilih oleh Allah untuk menjadi imam besar, dan dia ditabiskan dan diangkat sebagai imam. Dia dipilih dari manusia untuk melayani manusia. Tugas utama adalah di altar, mempersembahkan korban yang telah Allah tetapkan, kecuali korban dipersembahkan di tempat yang tepat, dan oleh orang yang tepat, dan cara yang tepat, mereka tidak akan diterima oleh Tuhan. Jadi tugasnya imam besar, imam dunia adalah ini, di altar. Ya, keberadaan imamat dan sistem pengorbanan memberikan bukti bahwa manusia memang terasing oleh Allah. Nah, itu adalah tindakan kasih karunia di pihak Tuhan bahwa dia melembagakan seluruh sistem imamat Lewi. Hari ini, saudara, sistem itu sudah digenapi dalam pelayanan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah korban sekaligus imam besar yang melayani umat Allah atas dasar persembahan sekali untuk selama-lamanya di kayu salib. Yesus Kristus langsung segala masalah di imamat Lewi dia bereskan sendiri. Nah, subjek penabisan yang dinyatakan dalam Ibrani 5 ayat 1 dikembangkan lebih lanjut di Ibrani 5 ayat 6. Yesus
Yesus tidak mengangkat dirinya sendiri sebagai imam besar. Dia diangkat oleh Allah Bapa. Ya. Ini membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah. Tetapi penekanan dalam Ibrani 5 ayat 5 pada imamat Yesus Kristus, bukan pada keilahiannya. Ya. Jawaban atas pertanyaan itu ada di Kisah Para Rasul 13 ayat 33-34, di mana Rasul Paulus mengutip Mazmur 2 ayat 7 menjelaskan apa artinya. Jadi pada saat itu Allah Bapa katakan, pada hari ini aku memperanakanmu, tidak merujuk pada kelahiran Yesus Kristus di Bethlehem, tetapi pada kebangkitannya dari antara orang mati. Anak Allah dilahirkan ke dalam hidup baru yang mulia dalam kebangkitannya. Dia naik ke surga dalam tubuh yang dimuliakan untuk menjadi imam besar kita di tahta kasih karunia. Jadi ketika Harun ditabiskan menjadi imam, dia mempersembahkan korban binatang. Tetapi Yesus Kristus untuk menjadi imam besar kita mempersembahkan dirinya sendiri, korban dirinya sendiri, dan akhirnya bangkit dalam kematian. Nah, sekarang selama-lamanya dan ordo Melkisedek. Tetapi Allah Bapa tidak hanya berkata engkau adalah anakku, ya. Dia juga berkata engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Nah, ini apa artinya? Ya. Mazmur 110 ayat 4 dikutip sebelumnya dalam Ibrani 1 ayat 13 untuk menegaskan kemenangan terakhir Yesus atas semua musuhnya. Ketika Harun ditabiskan, Allah tidak berbicara langsung kepadanya dan menyatakan imamatnya. Tetapi Bapa di surga memang membuat pernyataan khusus ini mengenai putranya Yesus Kristus. Dua faktor besar membuat imamat Kristus unik, dan karena itu penabisannya lebih besar. Karena apa? Yesus Kristus adalah imam besar untuk selama-lamanya. Harun tidak untuk selama-lamanya. Kedua, Yesus Kristus ada di dalam ordo Melkisedek. Ya, yang pertama saya jelaskan, habis itu yang kedua saya jelaskan. Ya, yang pertama dua faktor yang membuat imamat Yesus Kristus unik. Yesus Kristus adalah imam untuk selamanya. Tidak ada imam perjanjian lama yang melayani selamanya. Karena setiap imam meninggal karena manusia dan menyerahkan jabatannya pada penggantinya. Kata selamanya adalah salah satu yang paling penting dalam surat ini. Setidaknya 6 kali penulis menegaskan bahwa imamat tinggi Kristus adalah untuk selamanya. Dan karena dia adalah imam selamanya, dia dapat memberikan keselamatan kepada umatnya selamanya. Kalau dia tidak selamanya, maka kita juga tidak selamanya. Kalau dia tidak kekal, maka kita tidak akan hidup kekal. Tapi kita bisa yakin percaya kepada Yesus Kristus karena dia adalah imam untuk selama-lamanya. Dan yang kedua adalah Yesus Kristus adalah dalam ordo Melkisedek. Faktor kedua yang membuat penabisan Kristus unik adalah bahwa ia termasuk dalam ordo yang berbeda daripada imam perjanjian lama. Mereka termasuk dalam ordo Harun, saudara. Yesus Kristus termasuk dalam ordo Melkisedek. Ini adalah konsep kunci utama dalam Ibrani. Jadi kita harus meluangkan waktu untuk memeriksa dan memahaminya. Ya, ordo Melkisedek. Nah, Melkisedek disebutkan hanya di 2 tempat di seluruh perjanjian lama, Kejadian 14 ayat 17 sampai 24 dan Mazmur 110 ayat 4. Namanya berarti Raja Kebenaran dan juga Raja Salam atau Raja Damai. Tetapi hal yang menarik tentang Melkisedek adalah dia adalah seorang imam juga raja. Dulu itu nggak bisa imam dan raja, saudara ya. Raja Uzia ingin menjadi imam sekaligus menjadi raja, Tuhan menghakiminya. Hanya di dalam Yesus Kristus dan di dalam Melkisedek, prahukum kedua jabatan ini digabungkan. Yesus Kristus adalah imam besar di atas tata raja, saudara. Ya, seperti Melkisedek. Alasan mengapa Yesus Kristus dapat menjadi imam selamanya adalah karena dia termasuk dalam ordo Melkisedek. Sejauh menyangkut catatan perjanjian lama, Melkisedek itu tidak mati, dia tidak dilahirkan dan melahirkan. Jadi Melkisedek tidak beribu dan tidak berbapak. Jadi Melkisedek menjadi gambaran Tuhan kita, Yesus Kristus yang merupakan imam selama-lamanya. Ya, Melkisedek menggambarkan Tuhan Yesus sebagai imam besar surgawi. Tetapi Melkisedek juga menggambarkan Tuhan kita sebagai imam besar surgawi. Yesus Kristus tidak pernah bisa melayani sebagai imam ketika dia berada di bumi karena dia bukan milik suku Lewi, saudara. Yesus lahir dari keturunan Daud, suku Yehuda. Dia menjadi korban di bumi agar dia bisa menjadi imam besar di surga. Semua kebenaran ini, saudara, ini kan Ibrani 5. Nanti yang menurut nanti
tentang korban bakaran, altar, segala macam akan dikembangkan di Ibrani 7 sampai 10. Nah, tapi kita akan memperkenalkan semuanya di sini, saudara. Nanti kita akan seru, kita akan bahas tentang altar, korban, bait suci, segala macam di Ibrani 7 sampai 10, ya. Nah, yang ketiga adalah ia memberi simpati yang lebih besar. Saudara, ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat. Nah, jadi walaupun ada manusia yang nggak mau dengar, yang bebal gitu, Yesus Kristus mengerti sebagai imam besar agung. Karena apa? Karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, yang sanggup menyelamatkannya dari maut, karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, saudara. Ya, jadi Yesus Kristus memiliki simpati, belas kasihan lebih tinggi. Saudara, setiap imam besar perjanjian lama harus melayani orang-orang yang jahil dan sesat. Jahil sesat ini ya, jadi setiap gembala perjanjian baru ini ya, saudara, harus melayani orang-orang yang bebal sekalipun dan sekalipun yang tidak mau mendengarkan. Allah tidak membuat ketentuan kecuali penghakiman atas dosa pemberontakan yang sewenang-wenang. Tetapi Dia membuat ketentuan ketika orang berdosa karena ketidaktahuan atau kelemahan. Jadi ketika imam perjanjian lama dapat mengidentifikasi diri dengan orang-orang berdosa, karena dia adalah orang berdosa. Faktanya pada hari perdamaian, imam besar harus mempersembahkan korban untuk dirinya sendiri dulu, sebelum ia dapat mempersembahkan untuk bangsa itu. Jadi Anda berpikir bahwa seorang pendosa akan berbelas kasihan kepada pendosa lainnya. Tetapi hal itu tidak selalu terjadi. Dosa akan membuat seseorang menjadi egois, saudara. Menjadi iri hati, saudara. Ya, dosa membutakan kita terhadap penderitaan orang lain. Dosa dapat membutakan kita terhadap penderitaan orang lain. Dosa dapat mengeraskan hati kita dan membuat kita menghakimi bukannya simpatik. Ingat bagaimana Hana yang patah hati yang sedang berdoa untuk laki-laki dituduh imam besar Eli karena mabuk. Dan ketika Raja Daud dihadapkan dengan cerita tentang dosa orang kaya, dia tidak bersimpati kepadanya, meskipun Daud sendiri adalah orang yang lebih berdosa. Saudara, mengapa ada orang yang seperti ini, saudara? Hanya orang berpikiran rohani yang maju, saudara, dengan hati yang bersih, yang dapat bersimpati dengan orang berdosa dan berusaha membantunya. Karena kita begitu berdosa, kita sulit membantu orang berdosa lainnya. Tetapi karena Yesus Kristus sempurna, Dia mampu memenuhi kebutuhan kita setelah kita berbuat dosa. Ya, Yesus Kristus juga mengalami cobaan dosa. Tuhan kita dipersiapkan untuk pelayanan imamannya selama hari-hari di bumi. Ungkapan hidupnya sebagai manusia berarti pada hari-hari ketika Dia berada di bumi dalam tubuh manusia. Dari lahir sampai mati, Tuhan kita mengalami kelemahan tanpa dosa dari sifat manusia. Dia tahu apa itu tumbuh, menjadi dewasa, kelaparan, kehausan, keletihan. Dia juga menghadapi godaan untuk berbuat dosa, ya, dan penganiayaan dari tangan manusia berdosa. Tetapi dia tetap taat, saudara. Bagaimana anak Allah dapat taat? Dengan cara sama ketika anak harus belajar ketaatan. Melalui pengalaman hidup, firman Tuhan, kita harus tahu bahwa Tuhan kita dalam perjalanan duniawinya hidup dengan iman dalam kehendak Bapa. Ya. Jadi sebagai Tuhan, Dia tidak perlu belajar apa-apa, tetapi ketika anak Allah datang sebagai daging manusia, Dia harus mengalami apa yang dialami oleh umatnya. Agar apa, saudara? Kenapa Tuhan Yesus datang mengalami apa yang kita alami? Agar Dia dapat melayani sebagai imam besar agung kita. Dia tidak perlu belajar bagaimana untuk taat, karena Dia tidak mungkin bahwa Tuhan tidak taat. Sebaliknya, sebagai manusia, Allah dalam daging manusia, Dia harus belajar apa yang tercakup dalam ketaatan. Dengan cara ini, Dia mengidentifikasi dirinya dengan kita yang berdosa, saudara. Kasihnya luar biasa, ya. Ya, persiapan ini melibatkan pengalaman kematian Tuhan sendiri. Penulis Ibrani berfokus pada pengalaman Tuhan kita di Taman Getsemani. Saat Ia mengalami salib, bukan penderitaan fisik yang membenahi Yesus, tetapi kenyataan bahwa Ia akan dibuat berdosa dan dipisahkan dari Bapaknya. Hamba-hamba Tuhan lainnya, saya yakin telah mengalami kematian, tidak mengungkapkan emosi yang begitu besar. Tetapi tidak ada hamba lain yang pernah menanggung dosa seluruh dunia di tubuhnya. Yesus Kristus menanggung
dosa seluruh dunia di tubuhnya. Dalam doa Getsemania, Tuhan kita tidak menentang Bapa, tetapi dia berdoa, bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang jadilah. Dia tidak berdoa untuk diselamatkan dari kematian, saudara, tetapi untuk diselamatkan dari kematian. Maksudnya dia tidak berdoa untuk tidak mati, tetapi dia diselamatkan dari kematian, yaitu kebangkitan. Dia berdoa untuk kebangkitan dari kematian, dan Tuhan menjawab doa itu. Ya, jadi yang dia takut itu bukan penderitaan fisik, saudara. Yang dia takut itu ketika dia dipisahkan dari Bapaknya. Jadi waktu dia berdoa, Tuhan, lalulah cawan ini daripadaku. Ini sebenarnya dia minta tidak dipisahkan dari Bapaknya. Tapi dan akhirnya dia diselamatkan dari kematian menjadi kebangkitan, dan Tuhan menjawab doa itu, saudara. Jadi orang kira doa Tuhan Yesus itu untuk tidak disalib, bukan. Dia lebih condong untuk tidak dipisahkan dari Bapaknya, saudara. Ya. Saudara, manusia telah mati karena dosa, tetapi hanya Yesus yang mati untuk dosa seluruh dunia. Dia mengalami penderitaan tertinggi, dan oleh karena itu dia mampu bersimpati dengan umatnya ketika kita menderita. Para pembaca surat ini sedang mengalami masa-masa sulit, tapi mereka bahkan belum sampai berdarah-darah. Harta mereka telah disita, mereka difitnah, diejek, bahkan dikhianati. Tetapi mereka tidak sampai disalibkan dan ditinggalkan oleh Allah Bapa. Jadi saudara, apapun pencobaan yang kita hadapi, Yesus Kristus mampu memahami kebutuhan kita dan membantu kita, karena dia telah mengalami pencobaan yang tertinggi, saudara. Kita tidak perlu meragukan kemampuannya untuk bersimpati dan menguatkan. Perlu dicatat bahwa terkadang Allah menempatkan kita melalui kesulitan agar kita dapat lebih memahami kebutuhan orang lain dan menjadi mampu untuk melayani mereka, saudara. Ya. Saya berikan satu contoh, suatu pengkhotbah terkenal yang mengalami penderitaan karena firman yang diucapkannya, saudara. Ngabarin firman itu akan mengalami penderitaan sangat, saudara. Jika Anda sebagai umat Tuhan, jika Anda sebagai umat Tuhan yang memberitakan firman Tuhan, dan Anda tidak menderita karena firman yang Anda ucapkan, maka firman itu tidak akan berdampak, saudara. Anda harus menderita dulu oleh firman yang engkau ucapkan, maka firman akan berdampak. Nah, ketika Charles Haddon Spurgeon adalah seorang pengkhotbah muda di London, pelayanannya itu yang sukses, itu menimbulkan kecemburuan beberapa pendeta. Dan mereka menyerangnya dengan berbagai macam fitnah dan gosip. Khotbahnya disebut sampah, dia disebut aktor, dan badut mimbar. Saudara, bahkan setelah pelayanannya didirikan, membuat ministry sendiri atau membuat gereja sendiri, Spurgeon dibohongi oleh pers, termasuk pers agama. Dan ini pasti akan membuatnya patah semangat. Padahal dia sangat berapi-api dan sangat setia kepada Tuhan Yesus. Ya. Setelah satu laporan yang sangat keji di media tentang dirinya, Charles Spurgeon tersungkur di hadapan Tuhan Yesus dan hanya berdoa, "Ya Tuhan Yesus, segala reputasi yang aku dapat semuanya berasal dari Engkau. Karena itu aku rela meletakkan reputasiku demi Engkau." Sejak saat itu, Spurgeon memiliki kedamaian dalam hatinya. Dia tahu bahwa Imam Besar Agung Yesus Kristus memahami kebutuhannya dan akan memberinya simpati yang dia butuhkan untuk setiap jam, saudara. Begitu luar biasa, saudara, kita punya Imam Besar Agung. Ya. Nah, ini yang terakhir, saudara, bahwa Yesus Kristus mempersembahkan korban yang lebih sempurna, korban lebih unggul, yang mengharuskan untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya, dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Ya, saudara, Yesus Kristus adalah korban yang lebih unggul. Topik ini telah disinggung dan penulis Ibrani membahasnya secara rinci nanti di Ibrani 9 dan 10, saudara. Jadi ini sebenarnya adalah introduction dari yang nanti kita akan belajar, saudara. Ada dua hal penting yang terlibat. Yang pertama adalah bahwa Yesus Kristus tidak perlu mempersembahkan korban apapun untuk dirinya sendiri, karena dia tidak berdosa. Pada hari perdamaian tahunan, imam besar pertama-tama harus mempersembahkan korban untuk dirinya sendiri, dan kemudian dia baru dapat mempersembahkan korban untuk bangsanya. Karena Yesus Kristus adalah anak Allah yang tidak berdosa, dia tidak perlu berkorban untuk dirinya sendiri. Mempersembahkan korban untuk dirinya sendiri. Ya. Hal kedua adalah bahwa pengorbanan Tuhan kita sekali untuk selama-lamanya,
sedangkan pengorbanan perjanjian lama harus diulang. Lebih jauh lagi, pengorbanan itu hanya bisa menutupi dosa. Mereka tidak pernah bisa membersihkan dosa. Itu membutuhkan pengorbanan anak domba Allah yang tidak berdosa agar dosa dibersihkan dan disingkirkan. Saudara, percaya Yesus Kristus mampu menyelamatkan, memelihara, dan menguatkan umatnya. Karena dia adalah anak Allah yang tidak berdosa dan kekal, dan karena dia mempersembahkan korban yang sempurna, Yesus Kristus adalah pokok dan kekal. Pokok apa? Satunya keselamatan kekal kepada siapapun. Itulah tepat yang kita sebenarnya tidak menunjukkan bahwa Yesus Kristus tidak sempurna. Kata itu berarti dia diperlengkapi, saudara. Jadi melalui penderitaan duniawinya, Yesus Kristus diperlengkapi untuk pelayanan surgawinya sebagai imam besar kita, menyelamatkan, memelihara, dan menguatkan umatnya. Jadi kalau kita arti taat berarti percaya. Kalau kita taat kepada firman Tuhan, itu baru bisa dibilang kita percaya kepada Yesus. Apakah ungkapan mereka yang taat kepadanya menunjukkan bahwa kita menaatinya, kita keselamatan kali itu? Saudara, untuk menaati Tuhan sama dengan mempercayai Tuhan. Jadi kalau kita bilang saya percaya Tuhan Yesus, berarti kita harus taat kepada Tuhan Yesus. Mereka menaatinya adalah deskripsi bahwa mereka telah menaruh iman mereka di dalam Yesus Kristus. Sekelompok besar imam taat kepada imam, tetapi tidak semuanya mendengarkan Injil. Kamu telah memurnikan jiwaku dalam mendengarkan kebenaran. Jadi saudara, begitu kita menaruh iman kita kepada Yesus Kristus, dan demikian harus mematuhi panggilannya, dan kita akan mengalami keselamatan kekalnya. Jadi bagaimana kalau kita bilang kita sudah beriman tidak taat kepada dia? Oh, jangan-jangan iman kita adalah iman yang palsu. Ya saudara, sebagai penutup, saudara, setelah kita belajar 4 evaluasi yang disajikan dalam bagian ini, kita harus menyimpulkan bahwa Yesus Kristus, imam besar agung lebih tinggi daripada Harun, adalah bodoh bagi siapapun untuk kembali ke inferioritas hukum lama ketika dia dapat menikmati superioritas Yesus Kristus. Lalu mengapa orang-orang percaya Ibrani tergoda untuk kembali ke legalisme? Nah, ini saudara, ini menarik sekali. Karena mereka tidak dewasa rohani. Mereka tidak mengerti. Mereka tidak mau diajar. Karena mereka tidak menuju kedewasaan di dalam Yesus Kristus. Untuk alasan ini, mari kita berhenti sejenak untuk merefleksikan posisi iman kita, agar kita dapat bertumbuh menuju kedewasaan rohani. Dan itulah tema untuk pengajaran kita selanjutnya, dan juga inti dari surat pengajaran Ibrani, bahwa orang percaya harus menuju kedewasaan di dalam Kristus. Dengan apa, saudara? Hanya dengan ritual? Tidak bisa, saudara. Anda harus mempelajari firman Tuhan secara mendalam, saudara. Yang kukehendaki adalah mengenal dia, yaitu Kristus. Saudara, kata mengenal itu ginosko dalam bahasa Yunani, itu sama dengan Kejadian 4 ayat 1, di mana Abraham mengenal istrinya. Istilah apa? Mengenal total, saudara. Seperti kata bersetubuh di sana. Jadi seperti suami dan istri, udah kenal semuanya itu, saudara. Nah, mengenal Kristus itu udah sampai begitu, saudara. Nah, orang percaya itu harus menuju kedewasaan di dalam Kristus. Nah, ini akan menjadi topik di pengajaran Ibrani yang kelima. Nah, saya sengaja buat topik minggu depan, ya. Eksegesis Ibrani 5 ayat 11 sampai 6 sampai 20. Judulnya, orang percaya harus menuju kedewasaan rohani. Ada 3 topik yang saya bahas. Pertama, apakah tanda-tanda ketidakdewasaan rohani, dan panggilan untuk menuju kedewasaan rohani, dan kepastian akan keamanan spiritual. Dan nasihat ketiga juga akan ada di pengajaran berikutnya, yaitu janganlah tumpul mendengarkan firman Tuhan sehingga mengakibatkan kelusuan rohani. Yang pertama, jangan lalai untuk firman Tuhan, karena kita akan hanyut terbawa arus. Yang kedua, jangan kita meragukan firman Tuhan agar kita jangan hatinya keras. Dan yang ketiga, kita jangan tumpul, jangan bodoh untuk mendengarkan firman Tuhan, sehingga mengakibatkan rohani kita masih seperti bayi, saudara. Tidak tumbuh-tumbuh. Dan dia sangka dia tumbuh, saudara. Nah, itu dia. Kita harus berdoa agar Tuhan dapat melembutkan hatinya, agar mereka mengerti. Mereka harus tumbuh menuju kedewasaan rohani. Ya, demikian sharing saya. Tuhan Yesus memberkati.
Silahkan kalau gitu rekan-rekan, bagi yang mau bertanya, ya silahkan. Mau tanya apa aja yang membuat saudara mungkin selama ini ada pertanyaan waktu baca Alkitab gitu ya. Saya persilahkan yang mau bertanya, buka aja mic-nya, langsung tanya ya. Begini Pak, ini tadi disinggung nih, saya Pak Saud. Oh iya Pak Saud, silakan Pak Saud. Ini Pak David nih, ini menarik nih tentang Melkisedek nih ya. Ada bilang itu gambaran Tuhan Yesus ya, tidak berayah, tidak beribu. Dalam kitab Kejadian berarti pada itu wujud secara manusia atau wujud secara fisik itu Melkisedek, sehingga Abraham mempersembahkan ibaratnya 1/10 lah pada waktu itu ya. Itu tidak dijelaskan di dalam Kejadian Lama kita ya, dan itu tidak begitu penting sebagaimana, tapi itu adalah Tuhan taruh di sana sebagai gambaran Kristus sekarang. Jadi imam, dia adalah imam, yang penting adalah dia adalah imam sekaligus raja yang menggambarkan bahwa Yesus Kristus adalah imam besar agung di surgawi, sekaligus dia raja yang bertata di dalam tata kasih karunia. Itu dia. Tapi untuk yang lain lagi tidak disebutkan. Begini Pak, berarti Melkisedek ini berarti Tuhan Yesus sendiri dong? Atau simbolik? Saya tidak tahu, dan itu tidak dijelaskan di dalam Perjanjian Lama, dan itu tidak akan merubah doktrin dan iman kita. Gitu. Iya. Pak David, coba dengerin dulu Pak Saud. Silakan Pak Saud. Gimana coba gimana? Begini, ini kan Melkisedek nih, karena sering pertanyaan ya, apalagi di KUL. Jadi kalau kita memberikan jawaban nggak penting, Pak Guru, tapi tidak bisa kita jelaskan secara simpel siapa Melkisedek, asalnya dari mana, sejarahnya kok ada dia, tidak berayah dan tidak beribu, dan akan muncul pertanyaan, apakah Melkisedek itu Teofani, Allah yang menjelma menjadi manusia, dan disinggung lagi di kitab tadi berani, wah apakah ada kaitannya atau tidak, dan sekarang menjadi topiknya siapakah Melkisedek itu, bisa nggak kita jelaskan secara simpel Pak? Gini Pak, saya itu hanya bisa menjelaskan apa yang ada di firman Tuhan ya kepada jemaat gitu. Di luar itu saya tidak berani bicara, lebih baik saya dengan rendah hati bilang saya tidak tahu itu gitu Pak. Jadi istilahnya di firman Tuhan cuma dikatakan bahwa dia adalah Raja Salem, Raja kebenaran, dan berani dikatakan bahwa dia tidak beribu, berayah, tidak memperanakan, dan untuk selama-lamanya. Gitu. Di luar itu firman Tuhan tidak katakan, karena itu saya tidak berani mengatakan apa-apa. Sorry. Siap. Makasih Pak. Iya, rekan-rekan ada lagi. Nah ini Pak Saud kan tadi tentang Melkisedek. Ada rekan-rekan yang mungkin masih ada pertanyaan lagi gitu, saya persilahkan, bebas saja ya. Jadi kita bebas-bebas saja. Ya. Apalagi kalau saya lihat bahasan ke depan ini luar biasa, ciri kedewasaan Kristen ya Pak David ya. Nah itu cukup menarik karena nanti kita akan melihat apakah kita udah dewasa. Dan apakah kita gitu kan ukurannya kan kan kalau ditanya udah dewasa belum, pasti semuanya ngakunya sudah gitu. Karena besok kita akan belajar bersama-sama tentang mungkin ciri-ciri orang Kristen yang dewasa itu seperti apa gitu ya. Luar biasa. Boleh. Jadi ada lagi, saya persilahkan. Boleh saya kasih pembukanya Pak? Boleh silahkan. Boleh. Saya slide lagi ya Pak ya, sebentar. Nah saudara, saya kembali lagi ke tentang gembala dan guru. Sorry. Ya. Kadang-kadang perpecahan timbul itu karena orang-orang di gereja itu ngeblok, saudara. Saya orangnya ini, atau saya orangnya ini. Saya orangnya Pak Niko. Saya orangnya ini. Nah, kalau saya itu nggak ngeblok kemana-mana. Saya adalah orang Kristus, ya kan ya? Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup sebagai manusia?
Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus yang ngajar, dan aku dari golongan Apolos sebagai gembala, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos, apakah Paulus itu hanya pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya? Masing-masing diberikan menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya, saudara. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh yang memberikan. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan yang itu. Ada dan rupa-rupa perbuatan ajaib, tapi ada satu Allah. Jadi semuanya dari Tuhan. Karena itu ngapain kita orang ngeblok ke manusia? Karena segala sesuatu itu bukan dari manusia, dari Tuhan. Ya. Nah, aku menanam, dia mengajar, si Paulus. Apolos menyiram, mengembalakan. Tetapi bukan Apolos atau Paulus yang penting, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah menanam atau menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaan sendiri. Karena kami adalah, karena pelayan-pelayan Tuhan adalah, semuanya ada partnership. Partnership kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Jadi istilahnya kalau di gereja masih ada sekelompok orang yang masih ngeblok, dia lihat manusia gembala, bukan melihat Tuhan Yesus Kristus, itu tandanya orang itu belum dewasa rohani. Karena dia belum konek sama Kristus. Ya, itu share sedikit aja, Pak. Oke ya, jadi malam hari ini kita belajar bahwa Yesus lebih tinggi daripada Harun. Imam Harun. Ya, jadi di kelas imam, bahkan ya Yesus disamakan dengan Melkisedek dalam perjanjian lama. Bayangin saudara, dalam Melkisedek itu ada orang yang tidak berbapa, tidak beribu, dan tidak ada upacara kematiannya, gitu ya. Namanya Melkisedek, dan dia disetarakan gitu ya. Yesus itu disetarakan gitu dengan Melkisedek. Ini luar biasa. Saya berdoa biar kita semua bertambah wawasan malam hari ini, dan kita akan tutup dalam doa ya.